Halo adik-adik semua. Halo Loso Megan. Halo Loso Aldi. Selamat hari Minggu ya. Meskipun Loso Aldi dan Loso Megan belum bisa melihat kalian secara langsung, tapi Loso senang sekali nih bisa beribadah bersama kalian lagi dalam ibadah sekolah minggu. Bener gak Loso Megan? Bener dong Loso. Nah, Loso yakin Tuhan akan menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan melalui ibadah hari ini. Nah, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ayo adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Ayo adik-adik, kita semua lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali boleh beribadah di dalam sekolah minggu ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan dan juga kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Adik-adik, silakan duduk lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Karena itu, yuk kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kalian bisa memberikan persembahan melalui scan QR code di sini, atau kalian bisa memasukkan uangnya ke amplop persembahan, lalu bisa dititipkan papa mama untuk diberikan ke gereja. Untuk mengantar kita ke persembahan, kita nyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan memberi kami kesehatan. Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Engkau sertai persembahan ini agar bisa membantu kerajaan-Mu dan membantu pelayanan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab itu bercerita tentang Allah yang mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Alkitab yang selalu kubaca. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami supaya firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami dan Roh-Mu yang kudus boleh menyertai pemberitaan firman hari ini supaya kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang setia dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik kelas kecil. Bagaimana kabarnya hari ini? Lo seharap adik-adik sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan namaku Lose Deron. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pertobatan, baik pertobatan seorang pejabat negara, pertobatan seorang rasul, pertobatan seorang perwira, dan hari ini kita akan belajar dari pertobatan seorang kepala penjara. Oh iya, sebelum masuk ke dalam cerita tentang pertobatan kepala penjara,
Lose mau ajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu ya. Jadi Lose akan mengucapkan kata satu anggota tubuh. Yang adik-adik lakukan yaitu memperhatikan apa yang Lose ucapkan, bukan apa yang Lose lakukan. Semisal Lose berkata, pegang hidung. Yang adik-adik lakukan adalah memegang hidung. Ingat ya, ikuti apa yang Lose ucapkan, bukan yang Lose lakukan. Nah, sudah paham kan aturan mainnya? Konsentrasi ya. Mari kita mulai. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang lutut. Pegang kaki. Ayo, siapa yang masih mengikuti gerakan Lose? Yuk konsentrasi lagi yuk. Ikuti apa yang Lose katakan ya, jangan ikuti gerakan tangan Lose. Mari kita coba sekali lagi ya, sekali lagi. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Terakhir, pegang hidung. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai pusing? Lose harap tidak ya. Karena tujuan dari permainan ini yaitu untuk melatih konsentrasi dan pendengaran. Siapa yang sungguh-sungguh mendengarkan pasti bisa mengikuti permainan ini dengan baik. Dan pada hari ini kita akan melihat ada satu bapak di dalam Alkitab, seorang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga bapak ini dan seisi keluarganya bertobat. Bapak ini adalah seorang kepala penjara yang bertobat setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Yuk kita mengambil Alkitab masing-masing, baik Alkitab HP maupun Alkitab buku. Kita akan melihat kisah pertobatan seorang kepala penjara di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Adik-adik tahu tidak cerita tentang pertobatan kepala penjara di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40? Mungkin sebagian adik-adik ada yang sudah tahu, mungkin saja ada yang belum tahu. Nah, Lose mau ceritakan kembali ya, cerita tentang bagaimana sih kisah dari pertobatan kepala penjara tersebut. There was a slave girl who was possessed by an evil fortune-telling spirit. Many people paid to have the girl tell their fortunes, which made her slave masters very wealthy. One day, the girl began to follow Paul and Silas around as they moved through the city. For many days, the girl followed them, shouting, "These men are servants of the Most High God. They are showing the way to salvation." Finally, troubled by the girl's situation, Paul turned around and said to the evil spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her now." The evil spirit left the girl, and when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. The angry slave owners told the authorities, "These men are Jews, and they are throwing our city into an uproar by urging people to practice illegal customs." The crowd in the marketplace gathered to hear the commotion, and soon joined in on the attack against Paul and Silas, agreeing with the slave owners. The authorities ordered Paul and Silas to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged in public, Paul and Silas were thrown into prison. The authorities commanded the jailer to guard them carefully. The jailer took his orders seriously. He put Paul and Silas in the inner cell and locked their feet in stocks, making it so they couldn't even move. In this terrible situation and a great deal of pain, Paul and Silas sat in their jail cell and praised God. They prayed and sang hymns to God. But God was not the only one who heard them. All the other prisoners also heard their words and praise. At about midnight, Paul and Silas were still praying and singing hymns when a violent earthquake shook the foundations of the prison. All at once, the doors on all the cells flew open, and every prisoner's chains came loose.
Without anything holding the prisoners in their cells, everyone in that jail could now escape. The earthquake woke up the sleeping jailer, and he saw all the cell doors open and the broken chains. Thinking that all the prisoners had escaped, he knew he was going to be in serious trouble. The jailer drew his sword to kill himself, but before he could hurt himself, Paul called out, "Don't harm yourself. We are here." Overcome with relief, the jailer fell before Paul and Silas and asked, "What must I do to be saved?" They responded, "Believe in the Lord Jesus." Paul and Silas preached God's word to the jailer and his household. The jailer brought them into his home and prepared a feast for them. After he carefully washed their wounds, Paul and Silas baptized the jailer's entire family. The jailer was filled with incredible joy because he and his entire household had come to believe in God. Ceritanya diawali ketika Paulus pergi ke tempat ibadah. Di tempat ibadah tersebut, Paulus bertemu dengan perempuan yang memiliki roh tenung. Adik-adik tahu nggak artinya tenung? Tenung itu semacam ilmu jahat yang dapat meramal nasib dan masa depan. Jadi perempuan ini punya kemampuan untuk meramal masa depan. Dan dari hasil ramalan-ramalannya, bos-bos dari perempuan tersebut mendapatkan banyak untung, mendapatkan banyak sekali uang. Perempuan ini berteriak dan berseru kepada Paulus dengan berkata, "Inilah hamba Allah." Dan itu dilakukan selama beberapa hari. Paulus merasa tidak nyaman dengan seruan dan teriakan dari perempuan yang memiliki roh tersebut. Akhirnya Paulus mengusir roh tenung daripada perempuan itu. Ketika para bos dari perempuan tersebut mengetahui kalau Paulus mengusir roh yang memiliki kemampuan meramal tersebut, maka pendapatan mereka, uang mereka berkurang. Para bos itu marah dan menangkap Paulus dan Silas, serta menghadapkan mereka ke pengadilan. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu, kaki mereka diikat oleh pasung yang kuat. Jadi tidak mungkin bagi Paulus dan Silas untuk melarikan diri karena mereka diikat oleh pasung yang kuat. Pada tengah malam, adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Yap, mereka berdoa dan bernyanyi di dalam penjara. Ketika mereka sedang asik menyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga tiang-tiang penjara bergoyang dengan hebat. Rantai yang mengikat Paulus dan Silas akhirnya lepas. Semua pintu penjara terbuka. Waktu itu, ada seorang kepala penjara yang sedang enaknya tertidur, tiba-tiba bangun karena gempa bumi tersebut. Ia mengambil pedang dan hendak membunuh dirinya sendiri karena mengira para tahanan di dalam penjara sudah kabur. Ia merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai kepala penjara. Tetapi Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, karena kami masih ada di sini." Kepala penjara tersebut berlari menghampiri Paulus, lalu bersujud. Lalu berkata kepada Paulus, "Tuan, apa yang harus kau perbuat supaya aku selamat?" Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Akhirnya Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Setelah itu, kepala penjara dan sekeluarganya memberi diri untuk dibaptis. Setelah itu mereka menghidangkan makanan bagi Paulus dan Silas. Kepala penjara itu sangat bersukacita karena ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Tuhan. Besoknya, pada waktu siang, para pejabat menyuruh kepala penjara untuk melepaskan Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas berangkat untuk pergi meninggalkan kota itu dan pergi ke rumah Lydia, seorang penjual kain ungu, dan bertemu dengan teman-temannya yang lain di sana. Teman-teman,
Dari sini kita bisa belajar dan melihat bahwa yang pertama, Roh Kudus bisa mengubahkan hidup setiap orang, tidak peduli bagaimana latar belakang atau masa lalu dari orang tersebut. Roh Kudus mampu melahirbarukan seseorang untuk percaya kepada Yesus, sama seperti yang dialami oleh kepala penjara dan keluarganya. Yang kedua, sama seperti kepala penjara yang diubahkan oleh Roh Kudus hari demi hari. Demikian juga hidupnya Lose dan hidupnya adik-adik senantiasa diubahkan oleh Tuhan hari demi hari, supaya semakin serupa dengan Kristus. Mari kita meminta kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa terlibat dalam hidupnya Lose dan adik-adik, dan mengubahkan hidup kita, supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Misalnya, dulu kita suka marah-marah. Mintalah Roh Kudus supaya ubahkan kita menjadi orang yang ramah dan penyabar. Atau dulunya kita malas-malasan, lebih suka main game daripada baca Alkitab. Mari kita meminta bantuan Roh Kudus untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih rajin lagi baca Alkitab. Atau mungkin dulunya kita anak yang suka melawan orang tua. Nah, mintalah Roh Kudus untuk mengubahkan kita menjadi anak yang lebih penurut dan lebih taat kepada orang tua. Yuk bersama-sama kita belajar untuk mengubah hidup kita dan meminta Roh Kudus menolong kita, supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Sekarang, kita akan menghafal ayat mingguan kita ya, yang terambil di dalam Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan dulu untuk adik-adik semua. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang kita coba gerakannya ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, dengan gerakan Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Adik-adik, cerita sekolah minggunya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi kreativitas. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami telah belajar tentang pertobatan seorang kepala penjara. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bertobat dan ajari kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lause Megan. Jadi kita bakal buat kreativitas hari ini, membuat ruang penjara Paulus dan Silas menggunakan snack-snack yang ada di rumah. Nah, ini bahan-bahan yang kalian perlu siapkan. Pertama ada teddy bear Yupi, kedua crackers, ketiga piring kosong, keempat Astor atau Fulo. Ini terserah kalian ya. Oke, aku pakai perekatnya Skippy. Kalau kalian punya Nutella atau selai yang lain juga bisa ya. Oke, yuk kita mulai. Pertama-tama kalian harus cuci tangan dulu ya, biar makanannya bersih. Nah, ini kita bakal buat tiang-tiang penjara menggunakan Fulo yang tersedia. Nah, ini perekatnya menggunakan Skippy. Kalian bisa ukur ya. Ukur sendiri banyaknya Skippy. Nah, kalian bisa tempelkan di piring plastik tersebut. Nah, seperti ini. Wah, sudah jadi ya. Udah mulai jadi nih. Yuk, dikit lagi. Nah, ini kita buat seperti ruang penjara. Nah, ini kalian bisa deket-deketin lagi, rapi-rapihin lagi, biar jadi makin cantik. Oke, kalian pastiin semuanya berdiri dengan tegak ya. Nah,
Ini aku buka satu tiangnya, biar kita bisa masukin Paulus dan Silasnya. Karena Lause nggak punya permen manusia, jadi Lause pakai teddy bear aja buat jadi Paulus dan Silasnya. Nah, kita masukin 2 teddy bear Yupi. Pastiin warnanya yang berbeda ya, supaya kita bisa bedain mana yang Paulus, mana yang Silas. Nah, kita rapihin lagi dan tutup tiangnya. Sekarang kita tutup atapnya menggunakan crackers. Yeay, jadi! Wow, bagus ya. Nah, ini contoh-contoh yang kalian bisa buat. Ada yang pakai roti, crackers, dan lain-lain. Kalian pastiin semua bahan-bahan ini ada di rumah kalian. Selamat mencoba adik-adik. Bye-bye.